Touching the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildanul Hasanah, mahasiswi jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel yang saya susun bersifat konseptual. Artikel ini berisikan hasil pemikiran penulis yang membahas suatu permasalahan dengan mengkaji sumber-sumber yang relevan, bersifat non-penelitian, dan poin paling pentingnya berupa pendapat penulis. Unsur-unsur pokok yang terdapat pada artikel ini meliputi judul, nama penulis, abstrak beserta kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup berupa simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Pada video ini, saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, judul dan abstrak. Kedua, pendahuluan. Ketiga, pembahasan. Keempat, yaitu penutup dan daftar pustaka. Poin pertama yaitu judul dan abstrak. Saya akan membahas judul terlebih dahulu. Struktur ini pada artikel ilmiah haruslah ringkas dan informatif. Tidak lebih dari 12 kata. Penulisannya dengan huruf kapital menggunakan font Times New Roman 14 dengan jarak 1 spasi. Berikut ini merupakan judul yang telah saya buat. Pada judul tersebut terdiri dari 12 kata. Ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata dan font Times New Roman 14 jarak spasi 1. Bagian bawah dari judul terdapat nama penulis. Selanjutnya abstrak. Bagian ini berisi ringkasan dari pembahasan secara padat. Tujuannya untuk memperoleh gambaran umum apa yang akan dibahas oleh penulis. Pada abstrak yang telah saya buat, berisi gambaran secara ringkas mengenai pengertian COVID-19, proses penularannya, kebijakan pemerintah terutama himbauan stay at home, dan dampak positif stay at home bagi lingkungan. Berikut ini adalah gambaran abstrak yang telah saya buat. Penulisan abstrak ditulis dalam satu paragraf, diketik spasi 1. Bagian ini juga disertai kata kunci, yaitu istilah-istilah yang mewakili konsep dasar sebanyak 3 hingga 5 kata. Saya memilih 3 topik utama yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini, yaitu stay at home, dampak positif lingkungan, dan COVID-19. Poin kedua yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, saya membahas COVID-19 yang menjadi pandemi global, mendeskripsikan awal mula virus ini muncul, proses penularan dan gejala dari COVID-19, serta menambah penjelasan secara singkat cara meminimalisir agar terhindar dari penyakit ini. Pada bagian berikut ini, saya menjelaskan tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19, sehingga mengharuskan pemerintah untuk menerapkan kebijakan di beberapa bidang. Pada 2 paragraf terakhir dari pendahuluan, saya menjelaskan secara singkat mengenai dampak negatif dan positif dari penerapan stay at home terhadap individu dan lingkungan. Pada kalimat di akhir paragraf, saya menjelaskan tujuan dari artikel ilmiah ini dibuat. Poin ketiga, kita akan membahas bagian pembahasan. Pada awal pembahasan, saya menjelaskan pengertian COVID-19 yang dikutip dari pernyataan Direktur WHO, yaitu Tedros Adhanom. Berikut adalah kutipannya. Selanjutnya, saya membahas tentang gejala COVID-19, baik gejala ringan maupun gejala berat. Gejala ringannya, penderita akan merasa lemas, demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, pilek, dan batuk. Sedangkan gejala berat yang akan dialami penderita yaitu demam yang sangat tinggi, batuk disertai lendir, sesak nafas, dan nyeri dada atau sesak pada saat batuk.
Kemudian setelah gejala, saya menyebutkan jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di seluruh dunia mencapai 1.018.107 lebih pasien. Dari jumlah kasus secara keseluruhan, saya fokuskan pada 5 negara yang memiliki jumlah kasus tertinggi. Yang pertama ada negara Amerika Serikat, kedua Italia, ketiga Spanyol, keempat Jerman, dan yang terakhir Cina. Berikut ini adalah rincian kasus dari 5 negara tersebut. Total jumlah kasus keseluruhan di Indonesia mencapai 12.071 jumlah kasus. Kasus terbanyak berada di Jakarta, dengan rincian kasus terkonfirmasi yakni 4.687 orang. Pulau Jawa memiliki kasus persebaran yang paling banyak di antara pulau lainnya. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama, disusul dengan Provinsi Jawa Timur dan yang terakhir Jawa Tengah. Selanjutnya saya memaparkan bagaimana proses penularan COVID-19 terjadi, dimulai dari kebiasaan tidak mencuci tangan atau proses penularan melalui droplet, tidak menerapkan etika ketika batuk dan pilek, serta tidak melakukan isolasi diri ketika sudah berpergian menuju zona merah COVID-19, ataupun tetap berkerumun. Paragraf berikutnya, saya mulai membahas mengenai kebijakan pemerintah. Ada salah satu kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintah, yaitu physical distancing. Karena kebijakan tersebut dianggap dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Penerapan physical distancing telah memengaruhi beberapa bidang. Saya membahas 3 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, bidang bisnis, dan bidang ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan kebijakan di ketiga bidang tersebut. Selain menerapkan beberapa kebijakan, pemerintah juga melakukan himbauan kepada masyarakat. Salah satunya yakni stay at home. Himbauan berada di rumah atau stay at home dirasa dapat memberi dampak yang sangat besar untuk mengurangi jumlah kasus penularan COVID-19. Dampak positif dari adanya kebijakan tetap di rumah atau stay at home tidak hanya berdampak pada tiap individu, melainkan juga pada lingkungan. Dampak positif terjadi karena aktivitas manusia yang terbatas. Adanya pembatasan pergerakan ini secara global membuat dunia seolah berhenti bergerak sejenak. Banyak industri dan sumber-sumber polutan berkurang. Kebijakan stay at home membuat manusia sebisa mungkin untuk beraktivitas di dalam rumah. Aktivitas tersebut dapat berupa bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan sebagainya. Tentu saja, hal ini membuat jalanan di kota-kota besar menjadi sepi kendaraan, yang mana menyebabkan polusi udara yang biasa terjadi di berbagai negara menjadi lebih baik. Polusi udara yang membaik menimbulkan berbagai manfaat positif bagi sekitarnya. Perbaikan elemen udara ini juga bermanfaat bagi lapisan ozon yang tiap harinya semakin membaik. Berikut ini adalah gambaran perbaikan bumi yang terjadi di tengah wabah COVID-19 berkat penerapan kebijakan stay at home. Tidak hanya pencemaran udara yang berkurang, pencemaran air pun juga. Hal ini dapat terjadi karena berkurangnya limbah, sehingga kualitasnya menjadi bersih. Selanjutnya, penutupan sejumlah tempat wisata dapat mengurangi jumlah sampah yang biasanya menumpuk. Contohnya terjadi di Italia, tepatnya di Sungai Venesia, yang selama ini tercemar karena limbah yang berasal dari lalu lintas kapal wisata yang sangat padat. Namun saat ini menjadi lebih bersih dan jernih, sehingga membuat ikan-ikan yang berenang terlihat jelas. Selain itu, banyak ditutupnya tempat wisata akibat himbauan stay at home membuat keuntungan bagi beberapa satwa untuk berkembang biak dengan baik. Contohnya penyu, yang bisa bertelur secara bebas di perairan India. Di Indonesia, tepatnya di salah satu taman nasional, juga mengabarkan bahwa terdapat beberapa jenis satwa yang telah dilindungi
mengubah pola hidup mereka di habitatnya. Penutupan kebun binatang juga dapat membantu para satwa beristirahat dan terhindar dari stres. Terakhir, saya akan membahas penutup dan daftar pustaka pada artikel ilmiah saya. Pada bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi akhir penegasan pendapat penulis. Pada kesimpulan yang telah saya buat, saya meringkas kembali mengenai perbandingan pendapat yang telah disampaikan pada pembahasan. Pada saran yang merupakan solusi di sebuah artikel ilmiah, saya memberikan saran kepada pembaca untuk tetap menerapkan pola hidup ramah lingkungan agar perbaikan bumi terus berlanjut, meskipun pandemi COVID-19 telah berakhir. Pada bagian daftar pustaka yang saya buat, sebagian besar referensinya berasal dari situs online, sehingga penulisan daftar pustakanya harus mencantumkan alamat website dan tanggal pengaksesan. Berhubung sudah di akhir presentasi, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Pergi ke Bali naik kapal, tak lupa mampir dulu ke Banyuwangi. Saya ucapkan selamat tinggal, jangan lupa untuk like dan komen video ini. Sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.